Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam ini, yang masih memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia-Nya, yang mana di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang agung dan sudah seyogianya, ya, bahkan wajib untuk kita senantiasa syukuri adalah nikmat hidayatul Islam. Allah memberikan kita hidayah untuk senantiasa memeluk agama Islam, ya, dan inilah yang kita minta, ya, di dalam salat kita, ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami, berikanlah kami hidayah jalan yang lurus. Pertanyaannya, kenapa kita selalu meminta jalan yang lurus padahal kita sudah berada di atas jalan yang lurus? Kan gitu. Ya, Islam adalah jalan yang lurus. Tapi kenapa kita masih selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan hidayah jalan yang lurus? Jawabannya adalah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat istiqamah di atas jalan yang lurus. Ya, kemudian selain Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah Islam, ya, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita hidayah sunnah, manhaj yang sahih. Ya, manhajnya para sahabat, ya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Yang mana, ya, ini kita rasakan, ya, dan tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh hambanya. Maka wajib bagi kita yang sudah memeluk agama Islam, ya, kemudian mengenal manhaj yang sahih, untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang agung juga, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu, ya, yang mana ini juga tidak Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seluruh hambanya, ya. Mungkin kebanyakan kaum muslimin, ya, yang meskipun tatkala salat, ya, di masjid yang di situ nanti setelah salat ada kajian, berapa banyak yang setelah salat pulang, ya, tidak Allah berikan hidayah taufik untuk duduk-duduk sebentar. Ya. Padahal kata Nabi SAW, wa majtama'a qaumun
fi baitin min buyutillah, tidaklah suatu kaum duduk-duduk di masjid di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum, yang mana mereka itu membaca kitabullah, membaca Al-Qur'an atau saling mempelajarinya. Ada yang mengajarkan, ada yang belajar tentang kitabullah, baik menghafalnya, cara bacanya, tafsirnya, hukum-hukumnya, dan lain sebagainya. Maka lihat, perhatikan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali pasti akan Allah turunkan ketenangan. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tatkala ada di antara kita yang merasakan gundah, ketidaktenangan, galau, maka datangi majelis ilmu. Datangi majelis ilmu. Ini dikatakan oleh para ulama salah satu obat yang paling manjur menenangkan hati. Karena ini sudah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diberikan ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan juga akan diliputi oleh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala senantiasa meliputi kita. Kemudian wahafathumul malaikah, yang ketiga, akan dikelilingi oleh para malaikat. Kita nggak sadar nih, kanan kiri kita mungkin nggak kelihatan, tapi kita yakini, betul-betul yakin, ini sabda Nabi SAW dan beliau telah bersabda demikian. Kita dikelilingi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis yang lain, Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW bersabda, wa innal malaikah, dan sesungguhnya para malaikat itu, la tad'u ajnihataha, mereka meletakkan sayap-sayapnya untuk diduduki oleh para penuntut ilmu, ridon bima yasna, karena para malaikat ini ridho dengan apa yang diperbuat oleh orang-orang tersebut. Nah, tanpa antum sadari, antum semua duduk di atas sayap-sayapnya para malaikat. Dan ini hak, sabda Nabi SAW, dan wajib kita imani. Kemudian tidak cukup sampai di situ, terakhir Nabi SAW menjanjikan wa dzakarahumullah fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala di sisinya. Maksudnya adalah para malaikat. Siapa yang enggak pengen di antara kita namanya disebut di hadapan para malaikat? Si fulan sedang menuntut ilmu, fulan sedang menuntut ilmu. Kita mungkin tidak terkenal oleh penduduk bumi, karena siapalah kita? Akan tapi kita lebih baik terkenal oleh penduduk langit, karena semakin sering kita duduk di majelis ilmu, maka semakin sering pula Allah Subhanahu wa taala menyebut nama kita. Dan ini merupakan cara untuk mendapati kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para jamaah bukan Allah Subhanahu wa taala, tatkala Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, innallaha idza ahabba abdan nada Jibril. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala kalau sudah mencintai seorang hamba, Allah akan memanggil malaikat Jibril. Mau ngapain? Allah Subhanahu wa taala bilang, ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'ahibbahu. Wahai Jibril, sungguh aku telah mencintai si fulan, maka cintailah ia juga. Nah, Allah tatkala sudah mencintai hamba, ngajak-ngajak, bahkan memerintahkan malaikat Jibril untuk juga mencintai hamba tersebut. Kemudian wanada Jibrilu ahlas samawat. Setelah Jibril mencintai hamba tersebut, Jibril menyeru, memanggil seluruh malaikat yang ada di langit. Sama, ya ahlas samawat, wahai para penduduk langit, innallaha ahabba fulanan fa'ahibbuh. Sesungguhnya Allah sudah mencintai si fulan,
maka cintailah ia juga. Nah, siapa yang nggak mau dicintai oleh para malaikat? Ya, cinta kita tentunya menginginkan hal tersebut. Ya, salah satu caranya ada dengan sering-sering duduk di majlis ilmu. Nah, kemudian ya, tema kita pada malam hari ini insya Allah adalah tentang pengaruh ya, akidah seorang hamba kepada akhlaknya. Ya. Tema ini ana angkat ya, karena ana melihat ya, ada kepentingan, ya, kebutuhan yang penting untuk disampaikan kepada kaum muslimin, ya, khususnya bagi kita yang sudah ngaji, ya, agar senantiasa menjaga akhlak kita, ya, khususnya kepada manusia, sesama kaum muslimin, baik dia yang sudah ngaji ya, ataupun kepada orang yang belum ngaji. Nah, untuk itu akan kita bahas ya. Sebetulnya kalau seseorang itu akidahnya sudah betul ya, sudah benar, maka akhlaknya pun akan baik. Ini secara otomatis ya, secara otomatis. Nah, kalau seseorang akidahnya sudah rusak ya, maka akhlaknya pun rusak ya, atau akhlaknya rusak pasti ada masalah di akidahnya. Nah, maka hati-hati ya, tatkala kita sudah merasa sudah ngaji, sudah kenal manhaj yang sahih, jangan besar kepala. Nah, lihat dulu sudah tercermin belum pada keseharian kita. Tayyib. Yang pertama yang harus digarisbawahi adalah ya, bahwasanya hati ini ya, hati kita ya, merupakan nahkoda ya, merupakan inti atau dia yang mengetuai anggota tubuh kita. Yang ini sudah jelas ya dalam hadis yang muttafaqun alaih. Ini hadis yang insyaallah tidak asing di telinga kita. Ya, ala wa inna fil jasadi mudghatan. Ya, ketahuilah bahwasanya dalam tubuh kita itu ada segumpal daging. Ya, segumpal saja, kecil, enggak besar. Akan tapi pengaruhnya lihat, idza saluhat saluhal jasadu kullu. Dari segumpal daging yang kecil ini, apabila daging tersebut baik, maka akan memberikan pengaruh baik kepada seluruh tubuh. Sebaliknya, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Apabila segumpal daging tersebut buruk, maka juga akan memberikan efek negatif kepada seluruh tubuh. Ala wahyal qalbu. Yang dimaksud dengan daging tersebut adalah al-qalbu, hati. Ya. Dan perkara akidah ini termasuk ke dalam perkara hati. Ya, kata Rasulullah SAW apa? Al-iman hahuna. Iman itu tempatnya di sini, kata Nabi SAW, di dada. Ya. Artinya sangat perlu bagi kita untuk senantiasa ya, mericek, ya, ya, memperhatikan ya, perkara hati kita. Ya. Jangan hanya fokus kepada ibadah badaniyah saja, sholatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, tapi lupa memperhatikan perkara hati, padahal inilah yang inti. Ya. Nah, dari perkara akidah ini ya, baru nanti akan mempengaruhi akhlaknya ya, dan juga ibadah seseorang. Jadi kenapa ibadahnya Nabi dan para sahabat itu kuat ya, Nabi SAW sholat malam misalkan sampai kakinya bengkak ya. Atau Utsman bin Affan ya, sholat tahajud dari ba'da isya sampai sebelum subuh, habis satu Al-Quran, kok kuat gitu ya. Kenapa? Nah, tidak lain dan tidak bukan, jawabannya adalah karena mereka betul-betul yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Akidah mereka sudah betul-betul kokoh, kuat, ya, tidak tergoyahkan. Nah, inilah yang menjadi faktor mereka kuat dalam ibadah badaniyahnya. Ya. Kemudian dalam akhlaknya pula, ya, kita tahu ya, bagaimana bagusnya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan ya, disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah implementasi secara langsung dari Al-Quran itu sendiri. Ya. Al-Quran turun, ya, untuk menyempurnakan akhlak bangsa Arab atau akhlaknya manusia secara umum. Nah, siapa yang mengaplikasikannya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini pentingnya kita terus menerus memperhatikan perkara hati. Nah, adapun akidah, ya, maka para ulama membagi akidah, ya, ada yang membagi menjadi 2, ada yang membagi menjadi 3. Ya, para ulama mutaqaddimun, ya, ulama-ulama terdahulu, ya, seperti Al-Baihaqi, Hafidz Al-Hakami dan lain sebagainya rahimahumullahu taala, mereka membagi tauhid menjadi 2. Ya. Ada tauhidul isbat, ya, tauhid penetapan, ya, dan tauhid at-talab, ya, tauhid tanggung jawab. Ya. Kemudian setelah berangsur-angsurnya zaman mereka selesai, ya, muncul zaman-zaman baru, generasi-generasi baru, maka yang pembagian tauhid menjadi 2 ini semakin sulit difahami. Nah, inilah yang mendasari pembagian tauhid menjadi 3 yang kita kenal sekarang. Ya, dari tauhidul isbat, tauhid penetapan, dipecah menjadi tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Ya, tauhid rububiyah menetapkan keilahan, ya, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid asma wa sifat menetapkan Allah Subhanahu wa taala punya nama, punya sifat. Ya, ini pecahan dari tauhid isbat. Kemudian tauhidut thalab diubah namanya menjadi tauhid uluhiyah. Yang tadinya tauhid tanggung jawab menjadi tauhid peribadatan. Ya, betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah hanya kepadanya. Nah, ini Anda ulangi, ya. Pada awalnya, ya, para ulama mutaqaddimun, ya, membagi tauhid menjadi 2, ya, tauhid penetapan dan tauhid tanggung jawab. Nah, kemudian setelah muncul generasi-generasi baru, ya, ternyata pembagian tauhid menjadi 2 ini sulit dipahami. Nah, inilah yang mendasari pembagian tauhid menjadi 3. Tauhidul isbat, ya, tauhid penetapan, ya, terpecah menjadi 2 atau dibagi menjadi 2. Itu tauhid rububiyah, ya, kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, pencipta, pengatur, pemberi rizki dan lain sebagainya. Ya. Dan tauhid asma wa sifat, ya, kita menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya nama dan punya sifat. Baik, kemudian tauhid at-talab, ya, dirubah menjadi tauhid uluhiyah, tauhid peribadatan. Ya, kita betul-betul beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan pembagian tauhid ini adalah perkara ijtihadi. Ya, perkara ijtihadi. Bahkan Syekh Shalih Fauzan rahimahullahu taala beliau menambahkan, ya, beliau menambahkan tauhidul wujud. Ya, tauhid percaya dengan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau menambahkan, jadi beliau menambahkan tauhid itu ada 4. Ya, ditambah tauhidul wujud, ya, tauhid tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, al-muhim. Nah, yang demikian ini, para jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala banyak disalahpahami oleh orang-orang yang belum ngaji, ya, yang belum kenal manhaj salaf, ya, dari kalangan Asy'ariyah, ya, Sufiyah dan sebagainya.
Mereka menyangka bahwasanya pembagian tauhid menjadi 3 ini sama seperti trinitasnya orang-orang Nasrani. Nah, mereka keliru besar. Mereka keliru besar. Ya, karena tadi kita sampaikan bahwasanya pembagian tauhid ini menjadi 2 atau menjadi 3 adalah perkara ijtihad. Sama seperti pembagian rukun salat misalkan. Ya. Ada nggak dalilnya Nabi SAW berkata rukun salat itu ini? Ada nggak? Nggak ada. Siapa yang mengumpulkan? Para ulama. Dari mana? Dari dalil-dalil yang terpecah, ya, tercerai-berai. Dalil-dalil yang banyak dikumpulkan, baru disimpulkan oleh para ulama rukun salat ada 17 misalkan menurut mazhab Syafi'iyah, atau 13 menurut mazhab Hanabilah. Nah, ini dari sisi mazhab saja sudah berbeda pendapat, ya. Ini masalah rukun salat. Ya, Syafi'iyah bilang 17, Hanabilah bilang 13. Apakah kita katakan, oh, Imam Ahmad ahli bid'ah berarti? Karena menetapkan sesuatu yang tidak ada dalilnya dari Nabi SAW, kan nggak bisa. Nah, begitu pula tentang pembagian tauhid ini. Dikumpulkan oleh para ulama, disimpulkan dari berbagai dalil yang tercerai-berai. Disimpulkan untuk tujuannya apa? Memudahkan kaum muslimin belajar akidah. Ya, memudahkan kaum muslimin belajar akidah. Ya, bukan untuk menjadikan Allah sebagai 3. Ya, misalkan 3 yang berbeda. Nah, ini keliru besar. Ya, jadi ya, fahami betul-betul para jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian adapun tatkala kita berbicara masalah akhlak, ya, maka definisi yang paling bagus, ya, adalah yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, rahimahullahu taala. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri salah satu ulama tabi'in yang paling masyhur. Beliau mengatakan bahwasanya akhlak itu terkumpul pada 3 jenis atau 3 sifat. Yang pertama, kaful adza, senantiasa menahan gangguan, ya, menahan gangguan diri kita pribadi kepada orang lain, atau menahan gangguan orang lain kepada kita atau kepada orang lain, atau menghilangkan gangguan dari jalan. Nah, ini yang pertama, kaful adza, ya, menahan gangguan atau mencegah adanya gangguan yang mungkin dirasakan oleh orang lain. Yang kedua, badlun nada, ya, memberikan manfaat kepada orang lain. Apapun yang kita miliki dari segi manfaat, berikan. Ya. Nggak mungkin ada, ya, tidak mungkin ada satu orang yang nggak memiliki manfaat sedikit pun, nggak mungkin. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu ada tujuannya, ada manfaatnya. Ya, ingat, ya, tatkala Allah berfirman tentang khamr, ya, apa kata Allah? Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Wahai Muhammad, orang-orang Quraisy, ya, bertanya, ya, kaum muslimin, para sahabat bertanya tentang khamr dan perjudian. Apa kata Allah? Qul fihima ismun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Jawablah pertanyaan mereka bahwasanya dalam khamr, dalam perjudian itu terdapat dosa dan ada manfaatnya juga. Perhatikan, khamr dan perjudian saja ada manfaatnya. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, akan tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Makanya nggak mungkin kalau ada seorang manusia hidup tanpa ada manfaat, ya, nggak mungkin. Nah, apapun manfaat yang kita miliki, berikan kepada orang lain. Ya, kita mungkin punya harta, kasih sebagian. Kita punya tenaga, bantu. Ya, kita punya ilmu, kasih, atau yang lain sebagainya. Sebisa mungkin kita memberikan manfaat kepada orang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir, wa talaqatul wajhi,
senantiasa berwajah berseri-seri. Ya. Setiap ketemu orang senyum gitu. Nah, ini enak. Ya. Setiap kita misalkan tatkala ketemu orang tersebut senyum kepada kita, enak nggak kita? Ya, enak. Ya. Tatkala misalkan kita sedang punya masalah, ketemu sama teman yang mana dia tatkala bertemu dengan kita dia tersenyum, ya, maka seketika masalah kita ya, hilang seketika, meskipun sementara mungkin ya, meskipun setelah itu mungkin balik lagi masalahnya. Al-muhim ya, hilang seketika. Nah, begitupun tatkala misalkan kita punya masalah, coba senyum kepada orang lain. Nah, ini akan sedikit mengangkat beban pikiran kita. Nah, ini makanya Masya Allah ya, betul-betul dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Akhlak ini terkumpul pada 3 hal ya, 3 hal barusan. Ana ulangi, yang pertama menahan gangguan ya, yang kedua memberikan manfaat, dan yang ketiga senantiasa berwajah yang berseri-seri. Nah, kemudian ya, perlu kita fahami juga bahwasanya akidah seorang hamba dan akhlaknya ini tidak bisa dipisahkan. Ya, pasti menjadi satu kesatuan dan pasti saling mempengaruhi dan terpengaruhi. Ya, ini pasti. Ya. Karena perhatikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang amalan apa yang paling banyak memasukkan seorang hamba ke dalam surga. Apa jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam? Taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Ya. Nabi SAW tidak mencukupkan taqwallah saja, bertakwa saja kepada Allah tanpa akhlak yang mulia, enggak. Atau mencukupkan akhlak yang mulia saja tanpa adanya takwa. Nah, di sini Rasulullah SAW menggabungkan antara takwa dan akhlak. Nah, dari sini para ulama menyimpulkan bahwasanya ya, beristimbat takwa ini tidak bisa dipisahkan dari husnul khuluq, ya, akhlak yang baik, ya, dan saling mempengaruhi dan terpengaruhi. Kemudian di sini ana akan menyebutkan beberapa ya, pengaruh akidah ya, terhadap akhlak seorang hamba. Yang mana tatkala seorang hamba sudah berakidah dengan akidah yang sahihah, ya, akidah yang benar, seharusnya akhlaknya seperti itu. Nah gitu. Ya, ana sebutkan secara ringkas saja ya, agar tidak terlalu panjang. Yang pertama, pengaruh akidah rububiyah seorang hamba ya, dengan akhlaknya. Apa sih pengaruhnya tatkala seorang hamba sudah bertauhid dengan tauhid rububiyah? Yang pertama, hamba tersebut akan dapat menundukkan ego dan kesombongannya. Hamba tersebut akan bisa menundukkan ego, ya, keras kepalanya dan kesombongan dia. Karena tatkala seorang hamba paham betul ya, tauhid rububiyah, ya, maka ia akan senantiasa tawadhu, ya. Karena ia akan senantiasa merasa kecil, merasa tidak ada apa-apanya dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, zat yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, ya, kemudian menciptakan alam semesta ini, menciptakan surga dan neraka dan lain sebagainya. Kemudian tidak cukup menciptakan, Allah juga mengatur itu semua. Ya, Allah juga yang memberikan mereka, bahkan menjamin rizkinya. Nah kalau gitu apa yang bisa kita sombongkan sebagai makhluk yang kerdil? Nah, apa yang bisa kita sombongkan? Kekayaan. Ya, kekayaan kita dari Allah. Ilmu kita dari Allah. Ya. Hidayah, bahkan hidayah kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kita bisa sombongkan? Ya. Dan ini yang pertama.
hamba tersebut akan bisa menundukkan egonya dan kesombongannya. Kemudian yang kedua, akan menimbulkan sikap suka memberi, dermawan, dan tidak pelit, jauh dari sifat bakhil. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa man yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang terjagakan, ya Allah jaga dari kikirnya dirinya, maka ia adalah orang-orang yang beruntung. Nah, seseorang yang memahami betul tauhid rububiyah, ia akan senantiasa dermawan dan jauh dari sifat bakhil. Karena ia tahu betul rizkinya, hartanya itu dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Zat yang memberikan rizki kepada makhluk. Nah, maka ia tidak punya hak untuk menahan-nahan rizki dari Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan kepada hambanya yang lebih membutuhkan ya, daripada kita. Nah ini, maka tanamkan dalam hati kita ya, senantiasa ingat-ingat siapa yang memberikan kita rizki. Dan perhatikan, rizki bukan hanya perkara uang ya. Rizki bukan hanya perkara harta. Nah, ini terlalu sempit pemahaman seorang hamba tatkala memahami rizki itu hanya harta. Lah, ya, bukan. Rizki itu mencakup segala hal. Ya. Istri yang solihah, rizki dari Allah. Ya. Anak-anak yang lucu-lucu, yang penurut, rizki dari Allah. Ya. Lancarnya urusan-urusan kita, ini juga rizki dari Allah. Ya. Punya teman yang baik, tetangga yang baik, ini juga rizki dari Allah. Ya. Dan lain sebagainya. Ya. Jadi perlu digarisbawahi pula, ya, jangan menyempitkan makna rizki hanya kepada makna harta saja. Ya. Jangan menyempitkan makna rizki hanya makna harta atau uang saja. Ya. Makna rizki ini lebih luas daripada itu. Kemudian yang ketiga, akan menimbulkan sikap qanaah. Ya. Akan selalu qanaah dan jauh dari sifat hasad. Ya, selalu qanaah dan jauh dari sifat hasad. Ya, kenapa? Ya karena ia tahu betul itulah bagian dia yang Allah Subhanahu wa taala kasih kepadanya. Kalau ada orang lain, tetangga atau teman yang mendapatkan bagian lebih, ia akan faham betul itu memang bagian dia, bukan bagian saya. Allah sudah atur itu semua. Untuk apa saya iri? Ya, untuk apa saya hasad? Ya, cukup dengan bersifat qanaah. Ya. Senantiasa merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan kemudian yang keempat, memunculkan sifat tenang dan tidak tergesa-gesa atau mudah khawatir. Ya. Atau bahasa kita overthinking. Ya. Akan memunculkan sifat tenang dan jauh dari overthinking. Ya, karena ia yakin betul, dengan keyakinan ia yang kuat, segala urusannya telah Allah atur. Ya. Rencananya Allah yang mengatur. Ya. Plan A gagal, nggak apa-apa, masih ada plan B. Plan B gagal, nggak apa-apa, masih ada plan C. Plan C gagal, nggak apa-apa, dan seterusnya. Ya. Karena ini semua aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur kita. Jadi santai saja. Ya, nggak perlu tergesa-gesa, panik. Ya, dengar kabar misalkan contoh misalkan dengar kabar orang tua sakit. Langsung panik. Santai saja, itu sudah ketetapan Allah. Ya, kalau memang Allah belum tetapkan meninggal, ya nggak bakal meninggal. Ya, harusnya kita menjernihkan pikiran apa yang harus saya lakukan. Misalkan orang tua jauh nih, nah, saya bisa hubungin siapa yang bisa bantu orang tua di sana. Akan gitu, santai, tenang. Ya, tidak overthinking, ya, tidak khawatir yang berlebihan dan lain sebagainya.
Kemudian yang kelima, akan senantiasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan melahirkan sifat yang teliti. Akan senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu akan melahirkan sifat telitinya seorang hamba, enggak mudah teledor. Dia akan teliti, baik dari hal keuangan, baik dari hal rencana, atau lain sebagainya. Dia betul-betul teliti, karena ia yakin ia senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada yang terlewat sehingga akan memberatkan hisabnya di akhirat nanti. Nah ini sedikit ya tentang pengaruh akidah rububiyah terhadap akhlak seorang hamba. Kemudian yang kedua, pengaruh akidah uluhiyah. Dengan akhlaknya seorang hamba. Sama, artinya tatkala seorang hamba sudah betul tauhid uluhiyahnya, akidah uluhiyahnya, maka seharusnya betul pula sikapnya. Yang pertama, akan jauh dari sifat kemunafikan, atau berwajah dua. Jauh dari sifat kemunafikan atau berwajah dua. Ketemu sama orang ini baik-baikin, nanti ketemu sama si B menjelek-jelekan si A, membagus-baguskan si B, dan begitu seterusnya. Ini berwajah dua, munafik. Nah, orang yang tauhid uluhiyahnya benar akan jauh dari sifat munafik, karena ia tahu betul apa yang ia lakukan hanya ditujukan kepada atau untuk Allah Subhanahu wa taala semata, yang mana ini semua bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah dia pikirkan orang lain. Enggak usah dia pikirkan perkataan si fulan, perkataan si Alan dan lain sebagainya. Karena tujuan ia betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari sifat kemunafikan. Kemudian yang kedua, tidak menaruh ekspektasi tinggi kepada makhluk. Tidak menaruh atau meletakkan ekspektasi tingginya kepada makhluk, atau terlalu percaya kepada makhluk. Karena tawakal dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada makhluk. Yang mana kita tahu, kita semua tahu, tatkala kita bergantung kepada makhluk, pasti akhirnya kecewa. Akhirnya pasti kecewa. Oh, dulu saya percaya sama si fulan, investasi sekian, ternyata dia mengkhianati saya. Kecewa. Karena menaruh ekspektasi tinggi, harapan tinggi kepada makhluk. Yang mana seharusnya ia hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang betul-betul tawakal, menyerahkan dirinya, menyandarkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa hasbuh, maka Allah akan cukupkan ia. Maksudnya apa Allah akan cukupkan ia? Allah akan cukupkan ia dari orang lain, dari makhluk lain. Allah akan buat ia hanya bergantung terus kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak butuh sama orang lain. Nah ini. Kalau tawakalnya tawakal yang benar. Kemudian yang berapa? 3. Akan meningkatkan sifat jujur, amanah dan rasa tanggung jawab. Akan meningkatkan sifat jujurnya, amanahnya, dan sifat bertanggung jawabnya dia terhadap apa-apa yang menjadi tanggungannya. Karena tadi sama, tujuannya hanya untuk ibadah
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contoh misalkan berangkat kerja. Ya, ada yang kerja di pabrik sini? Ada ya? Berangkat kerja pagi misalkan jam 6, pulang sore. Nah, perhatikan ya, selama waktu kurang lebih 8 atau 9 jam ini, nah, ia akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kejujurannya akan ia tanya, kemudian bertanggung jawabnya ia akan ditanya, amanahkah dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya rugi, berarti kan? Rugi para suami, ya, para ayah yang keluar dari rumah, ya, mencari nafkah tapi tidak diniatkan untuk ibadah. Rugi. Ya, niatkan untuk ibadah. Ya, saya keluar dari rumah ini, ya, untuk bekerja, ya, menuju pabrik, sawah, sekolah, mengajar atau lain sebagainya. Saya niatkan untuk menunaikan kewajiban saya sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, ya, untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri, bernilai ibadah. Nah, ini yang sebaliknya, selama 9 jam tersebut akan selalu dinilai, dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat, ya, kerjanya tetap santai, tapi ibadahnya jalan terus. Nah, ini membuka pikiran kita bahwasanya ibadah itu gak cuma sholat, iya kan? Ibadah gak cuma baca Al-Quran, duduk di masjid. Lah, antum keluar rumah, niatkan untuk mencari rizki yang halal, untuk menafkahi anak istri, ibadah. Nah, makanya rugi kalau tidak diniatkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Azan dulu? Taib, fadol. Taib, kita lanjutkan sebentar. Nah, kemudian yang keempat, ya, pengaruh akidah uluhiyah terhadap akhlak seorang hamba. Ya, akan memotivasi hamba tersebut untuk senantiasa berta'awun, ya, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, senantiasa tolong menolong dalam hal-hal yang bermanfaat, ya, hal-hal kebaikan, baik kebaikan duniawi apalagi kebaikan ukhrawi. Ya, hatta misalkan misal nyapu halaman rumah tetangga kita, ya, kita bantu, ya, mungkin tetangga kita sibuk, ya, nggak sempat nyapu halaman rumahnya, ya. Atau misalkan kita lihat anak tetangga lagi main di luar, ya, abinya kerja, uminya masak di dapur, tidak terawasi, kita bantu awasi, ya, dan lain sebagainya, ya. Yang mana seseorang yang akidah uluhiyahnya benar, ya, yang ada dalam pikirannya adalah senantiasa bagaimana menjadikan ucapan dan perbuatan dia menjadi ibadah. Nah, ini seseorang yang akidah uluhiyahnya sudah benar, ya, ia akan terus berpikir ini bisa jadi ibadah enggak? Kalau bisa lakukan, kalau enggak tinggalkan. Nah, ini, ya, prinsipnya orang yang betul akidah uluhiyahnya. Kemudian yang kelima, memotivasi untuk saling menasihati, ya, bukan saling misalkan mencerca, menjatuhkan, ya, menggibah atau lain sebagainya. Karena sama tujuannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo sama-sama, ya. Ada yang salah dari saudara kita, ingatkan, nasihati, bukan malah langsung ditinggalkan. Nah, ini perhatikan para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala ada saudara kita yang salah, jangan langsung ditinggalkan, nasihati dulu, ya. Sudah berapa gigi antum menasihatinya sebelum antum tinggalkan. Kalau memang tidak bisa, sudah berkali-kali antum nasihati nggak bisa, antum minta bantuan orang lain untuk menasihatinya nggak bisa, antum minta bantuan
ustadz untuk menasihatinya nggak bisa juga, berarti mudarat orang tersebut tinggalkan. Nah, ini baru, jangan belum apa-apa langsung ditinggalkan. Paham ya? Nah, ini maksud ana ke keluarga yang belum ngaji, jangan langsung ditinggalkan, nasihati. Ke keluarga kita yang masih mengamalkan amalan-amalan yang bid'ah, jangan langsung tinggalkan, nasihati. Ini nggak boleh, ini nggak ada tuntunan dari Nabi SAW. Ya, terus, apalagi dakwah kepada keluarga, ini yang paling sulit. Ya, makanya Nabi SAW diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa anzir ashiratakal aqrabin. Mulailah berikan peringatan kepada kerabat terdekatmu dulu. Kenapa? Karena kalau kerabat sudah ikut, yang lain gampang. Nah, ini dalam dakwah, kalau kerabat sudah ngikut, orang tua ikut, paman ikut, bibi ikut, ponakan ikut, sepupu ikut, yang lainnya mudah. Yang sulit itu kerabat dekat. Nah itu, ya, jangan langsung ditinggalkan. Kemudian pengaruh akidah asma wa sifat kepada akhlak seorang hamba. Yang pertama, seorang hamba akan bisa mengatur amarah dan emosinya. Seorang hamba akan dapat mengatur amarah dan emosinya. Kapan ia harus marah? Dan bagaimana seharusnya tatkala ia marah? Nah, ia marah tatkala aturan-aturan Allah dilanggar, syariat-syariat Allah dilewati, hukum-hukum Allah tidak terlaksana. Wajib marah kita sebagai seorang muslim, bahkan hukumnya wajib. Kemudian tatkala marah, apa yang harus dilakukan? Apakah yang kita benci ini orangnya, individunya, atau perbuatannya? Kebanyakan orang yang marah ini salah, marah terhadap individunya, bukan kepada maksiatnya atau kesalahannya. Yang mana ini seharusnya kita marah dengan kesalahan orang tersebut, bukan kepada orangnya. Dan kemudian yang kedua, akan selalu husnudzon kepada orang lain, senantiasa berprasangka baik kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, percepat saja, akan memunculkan sikap saling memaafkan dan tidak mendendam. Karena kita tahu Allah Subhanahu Wa Taala Ghafur, Rahim, Afuwun Karim. Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. Maka siapalah kita sebagai seorang hamba yang lemah tapi nggak mau memaafkan, malah menyimpan dendam. Kemudian menebarkan kasih sayang dan keamanan, bukan kezaliman dan teror. Maka salah orang-orang yang katanya sudah ngaji tapi bom bunuh diri misalkan. Ini berarti ya ngaji akidahnya nggak sampai tuntas. Baru masuk udah langsung ngaji fikih jihad. Banyak rentetan-rentetan yang ia lewati. Belum ngaji kitab toharoh, belum ngaji kitab sholat, belum ngaji kitab zakat, langsung lompat ke kitab jihad, langsung lompat ke kitab khilafah, yang nggak nyambung, karena belajarnya nggak tadarruj, nggak step by step. Ya wajar kalau sesat, ya nggak aneh kita, karena tadi belajarnya nggak tuntas. Tapi kemudian yang kelima, akan mudah menerima kesalahan diri sendiri, mudah menerima kesalahan diri sendiri dan tidak malah mencari kesalahan orang lain atau menyalahkan orang lain, mencari kambing hitam. Tatkala ada kesalahan yang mana ditegur oleh orang, itu kesalahan kita, ya kita akui. Karena yang nggak punya salah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang maha bijaksana, yang mana aturan-aturan Allah nggak mungkin ada kezaliman. Wa may yadlibu rabbuka ahada, dan Rabbmu tidak pernah menzalimi siapapun, seorang pun. Nah ini 5 hal pengaruh akidah asma wa sifat kepada akhlak seorang hamba.
Terakhir, ya, yang ingin Anda sampaikan adalah ini nasihat untuk diri Anda pribadi khususnya, bahwasanya jangan sampai kita merusak dakwah salaf dengan buruknya akhlak kita. Jangan sampai kita merusak dakwah salaf, citra dakwah salaf dengan akhlak kita yang buruk. Dengan tadi misalkan nggak bisa mengontrol emosi, nggak bisa amanah tatkala diberikan tanggung jawab oleh orang lain, nggak bisa jujur dan lain sebagainya. Ya. Kalau kita tidak punya kontribusi terhadap dakwah, minimal, ya, seminimal-minimalnya jangan menjadi perusak citra dakwah salaf di hadapan masyarakat. Ya. Karena tanpa dirusak pun kita dakwah sudah sulit, ya enggak? Apalagi dirusak, gitu. Ya, kita dakwah saja sudah sulit, apalagi tambah dirusak dengan akhlak-akhlak yang buruk. Waliyadzubillah. Ya, makanya Nabi SAW bersabda, ya ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan burukmu dengan perbuatan baik. Niscaya pahala dari perbuatan baikmu akan menghapus dosa dari perbuatan burukmu. Kemudian terakhir, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Senantiasalah berakhlak kepada manusia siapapun dia, muslim maupun kafir, sudah ngaji maupun belum ngaji, dengan akhlak yang baik. Aku qauli hadza. Biasanya ada pertanyaan atau tidak? Ada. Mungkin ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, alhamdulillah, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.